Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua, itu tidak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%. Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, maka mereka sejak mereka cabut roh mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Kalau saudara punya keluarga mati, itu ora usah dibacakan Quran. Quran itu diturunkan Allah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Biasanya yang dibacakan Quran malah orang mati, toh. Nanti mati orang dikubur tuh setel ketep Quran. Gua apa coba? Berarti sama saja kamu minta syafaat kepada mayat. Berarti ini tidak boleh, akhi. Hukum tuh orang-orang yang mengganggu muslimin. Tapi jangan ganggu orang yang sama agama mereka di Indonesia. Dia tidak buat masalah di. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar, itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham deh? Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya agak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel, ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Kata subhanallah ya, itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka. Tapi Islam gimana mereka? Hah? Islam yang nggak sholat, yang Islam yang minum-minuman, ya. Subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%, atau kita katakan janganlah terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang nggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60 lah. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu, banyak-banyakan suara, dan kebanyakan orang itu orang soleh apa nggak soleh? Nggak soleh. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya, Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua, itu tidak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi,
dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Ada suatu kebenaran di hadapan kita, kita sudah tahu, tapi kita nggak mau kerjakan. Kita i'rad, kita tinggalkan. Bukannya kita nggak tahu, kita sudah tahu. Ini kebaikan kita tinggalkan. Ya, dan ini bahaya ya. Makanya kalau sudah jelas sunnah di hadapan kita, sudah jelas dalil di hadapan kita, jangan coba-coba kita melawan. Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, maka mereka sejak mereka cabut roh mereka, mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Nah mungkin kita tentu tidak boleh salah faham, karena ada juga orang salah faham dalam menjelaskan masalah jihad. Sehingga mereka apa saja, ini orang kafir bunuh saja. Ini tetangga saya kafir, matiin lampunya, kempesin ban mobilnya, apalah, nggak boleh. Orang kafir dua, yang pertama kafir zimmi. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Nggak boleh diganggu ini. Setahu saya Ustaz Khalid Basalamah, ya, hafizahullah ta'ala, memang kesalahan-kesalahannya ada beberapa dan saya sudah tegur langsung beberapa. Kalau ada satu orang kafir buat masalah di satu lokasi, maka dianya yang dikejar untuk dihukum. Bukan semua orang kafir dihukum. Kan gitu ya. Seperti kasus Myanmar. Myanmar sekarang orang Islam dibantai segala macam. Harusnya umat Islam menyerang di sana gitu. Hukum tuh orang-orang yang mengganggu muslimin. Tapi jangan ganggu orang yang sama agama mereka di Indonesia. Dia tidak buat masalah di Indonesia. Harus kita berlaku adil ya. Tidak boleh ini. Gitu. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuanya Allah alamu bilwadi napa bidati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi Jalalain itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir. Mergo rawane nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat dengan dosen-dosen. Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Nah, jawabku gini. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu apa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang anak ini ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham ya? Paham ya? Wani spekulasi itu bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-keliru niku jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Dadi bodoh mek ngawur parah napa?